Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Kali ini di pertemuan ke-14 kita akan membahas materi berkaitan dengan bagaimana kita membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan harga jual. Nah, dalam suatu transaksi bisnis atau proses bisnis, menentukan harga jual itu sangatlah, penting. Kenapa? Karena ketika kita salah dalam menentukan harga jual suatu produk, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap laba atau rugi yang akan dialami oleh perusahaan. Nah, sekarang ada 2 komponen utama yang menjadi unsur untuk menentukan berapa jumlah harga jual yang layak untuk suatu produk, agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Yang pertama adalah unsur biaya. Nah, biaya-biaya apa saja yang terjadi untuk memperoleh produk tersebut? Nah, berikutnya adalah, keuntungan. Keuntungan yang kita inginkan setelah kita menjual produk tersebut. Jadi yang pertama adalah berapa biaya yang kita keluarkan, dan yang kedua adalah berapa tingkat keuntungan yang kita inginkan. Itu merupakan unsur atau komponen pembentuk harga jual. Oke, kita langsung saja praktik menggunakan, kertas kerja Excel yang sudah saya share di platform e-learning, sehingga kita bisa mempraktekkannya sama-sama, menggunakan kasus yang sudah tersedia. Nah, di sini di bagian kanan, ini adalah soal kasus yang tersedia di dalam modul yang sudah saya pindahkan kertas kerjanya ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti biasa, ketika kita membuat suatu aplikasi, kita akan memanfaatkan menu developer yang tersedia di dalam Microsoft Excel untuk membuat icon scroll bar, di mana icon scroll bar ini akan membantu kita untuk membuat data atau menentukan data secara otomatis berdasarkan format yang nantinya akan kita tentukan sendiri ya. Oke. Nah, baik langkah pertama seperti biasa kita membuat dulu icon scroll bar untuk komponen-komponen atau unsur-unsur yang diperlukan. Oke, kita klik menu developer di Microsoft Excel, lalu kita klik menu insert, lalu di form control kita pilih scroll bar. Jika sudah, kita tentukan mau diletakkan di mana icon scroll bar-nya. Besarnya juga bisa kita atur. Jika sudah, icon scroll bar ini bisa kita copy langsung di baris-baris selanjutnya. Nah, untuk berikutnya kita tinggal mengatur format atau setting dari masing-masing icon scroll bar-nya. Seperti biasa, langkahnya masih sama persis seperti pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk mengatur icon scroll bar ini, kita klik kanan di icon scroll bar-nya, lalu kita pilih format control. Lalu di bagian format control, untuk current value, minimum value, dan maximum value, khusus maximum value-nya ini hanya bisa kita isi dengan angka maksimal adalah 30.000. Saya mengingatkan kembali, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, nah berikutnya untuk selling-nya, hasilnya, hasil dari pengaturan form icon scroll bar yang sudah kita buat di format control ini, hasilnya akan kita taruh di sel mana ya. Kita klik tanda panah atau menu upload di sini, lalu kita pilih saja sel F3. Kenapa sel F3? Saya mengingatkan kembali karena nilai yang akan muncul dari format kontrol dari icon scroll bar ini bukanlah nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus, tapi ini akan kita jadikan nilai referensi dalam rangka kita menghitung
eh, menghitung berapa harga jual untuk masing-masing komponen ini ya. Oke, kita pilih di sel F3, klik enter. Incremental change page link biarkan saja, lalu klik OK. Nah, berikutnya kita tes dengan cara kita klik ke sebelah kanan. Pastikan ketika kita klik ke sebelah kanan, maka nilainya akan bertambah di sel link yang tadi sudah kita atur. Ya. Nah, berikutnya untuk pengisian baris pertama, yaitu harga jual per unit yang nantinya akan kita masukkan sebagai rumus untuk menentukan harga jual, itu di sini akan kita buat rumusnya dengan cara klik sama dengan, lalu klik F3, dikalikan dengan misal harga per unitnya kita mau setting kelipatan 1000 misalnya. Langsung saja klik F3 dikali dengan 1000, enter. Oke, lalu kita klik icon scroll bar-nya sampai dia muncul kepada angka yang sesuai dengan soal, yaitu 20.000. Nah, berikutnya untuk jumlah terjual dalam satuan unit juga sama, kita akan men-setting icon scroll bar-nya dengan cara klik kanan, pilih format control. Nah, di sini hanya kita ubah di maksimum value-nya saja, yaitu 30.000. Nah, untuk selling, hasilnya akan kita letakkan di sel F4, enter, klik OK. Nah, untuk jumlah unit terjual, nah ini kita akan tentukan misalnya dengan rumus sama dengan F4 dikali 100. Misal terjualnya kelipatan 100 unit. Atau kita ubah menjadi kelipatan 50 unit. Klik enter. Ya. Nah, lalu kita atur lagi di sini di icon scroll bar-nya untuk jumlah item yang terjual. Sampai dia menemukan, menghasilkan angka yang sesuai dengan informasi di dalam soal. Nah, kalau misalnya kita mau cepat, di sel link-nya, di sel F4, kita langsung saja diketik misalnya kelipatan 200, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya kita klik kanan lagi di bagian biaya produksi per unit, klik kanan di icon scroll bar-nya, pilih format control, maksimum value-nya kita ubah menjadi 30.000. Sel-nya kita isi di sel F5, enter. Klik OK. Nah, untuk biaya produksi per unit, kita isi dengan rumus sel D5-nya sama dengan sel F5. Misalnya untuk biaya per unitnya kelipatan 500. Sama dengan F5 dikali 500. Enter. Nah, tinggal kita tentukan sampai dia muncul sesuai dengan angka yang ada di dalam soal latihan kita, yaitu biaya produksi per unitnya adalah 10.000. Nah, berikutnya biaya tetap, klik kanan, pilih format control, maksimum value-nya kita isi lagi 30.000, lalu selling-nya letakkan di sel F6, enter, oke. Nah, di sini karena biaya tetapnya 50 juta, supaya tidak terlalu banyak, kita mengklik di icon scroll bar-nya. Untuk sel D6, kita bisa membuat rumus sama dengan sel F6 dikali 1 juta. Jadi, biaya tetapnya ini kelipatan per 1 juta. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Nah, berikutnya, untuk harga jual awal dan kenaikan, kita bisa lihat di sini, kenaikan harga jualnya itu adalah kelipatan 1.500. Jadi, dalam rangka kita menentukan harga jual, maka kenaikan kelipatan harga jual yang akan kita tentukan itu kenaikannya adalah
per 1.500 ya. Kita klik kanan untuk harga jual awal dulu. Klik kanan lalu pilih format kontrol. Maksimum value-nya seperti biasa kita ubah 30.000. Lalu selling-nya kita arahkan ke sel F9. Enter, klik OK. Nah, berikutnya untuk sel D9, kita ambil rumusnya sama dengan sel F9 dikali 500. Misal kelipatan 500 ya. Nah, untuk harga jual awalnya, kita tentukan agar sesuai dengan soal, yaitu 18.500. Nah, kenaikan harga jual per levelnya, kita atur lagi, klik kanan, pilih format kontrol. Maksimum value-nya isi dengan 30.000. Selling-nya kita isi di sel F10. Klik OK. Nah, untuk sel D10-nya kita isi dengan sama dengan sel F10 dikali 1.500 misalnya. Atau kita mau pilih kelipatan 500 aja ya. Nah, kita tinggal klik sampai menemukan angka yang sama. Oke. Nah, berikutnya untuk tabel penentuan harga jual dan penentuan laba yang diperoleh untuk harga jual yang kita tentukan. Untuk lapisan pertama harga jual, kita ambil angkanya dari sel D9. Jadi untuk sel C14, kita isi dengan rumus sama dengan sel D9. Nah, berikutnya untuk harga jual lapisan kedua, yaitu sel C15, maka kita isi dengan rumus sama dengan harga di lapisan pertama ditambah dengan kenaikan harga jual. Jangan lupa untuk kenaikan harga jual di sel D10, kita klik F4 supaya rumusnya absolut. Kita tinggal copy untuk lapisan harga yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Enter. Nah, untuk harga jual yang ketiga dan seterusnya tinggal kita copy saja dengan cara diarahkan mouse kita ke bagian kanan bawah di lapisan harga jual yang kedua, yaitu sel C15, sampai dia muncul tanda plus, lalu kita klik, tahan, lalu ditarik ke bawah. Oke, pastikan harga jual di aplikasi soal dengan harga jual di Excel yang sudah kita atur ini angkanya sama. Ya. Oke, nah berikutnya, nah penentuan. Artinya gini, apabila jumlah unit yang terjual 10.000 dengan harga jualnya adalah 15.000, dengan harga jual per unitnya adalah 18.500 dan biaya produksi per unit 10.000, biaya tetap 50 juta, maka berapa laba yang akan diperoleh oleh perusahaan? Begitu juga berapa laba yang akan diperoleh apabila harga yang ditentukan adalah 20.000, 21.500 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang di sel D13 yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan harga jual ini, kita isi terlebih dahulu dengan rumus sama dengan di mana rumus laba yang perlu kita ketahui bahwa laba diperoleh dari mana? Pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, pendapatan berarti sama dengan kurung buka, kita ambil dari harga jual, ya, yaitu sel D3, dikalikan dengan unit terjual. Berapa harga penjualan per unit, dikalikan dengan berapa jumlah unit yang terjual, atau sel D4. Itu adalah rumus untuk mengetahui berapa pendapatannya. Kurung tutup. Lalu dikurangi dengan biaya. Nah, biaya ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kurung buka, kita tentukan dulu untuk biaya variabelnya. Kurung buka lagi, biaya variabel diperoleh dari jumlah unit terjual atau sel D4
dikalikan dengan biaya produksi per unit atau sel D5. Lalu kita klik kurung tutup ya, ditambah dengan biaya variabelnya, biaya tetapnya. Biaya tetapnya yaitu 50 juta sesuai dengan yang ada di sel D6. Jika sudah, kita klik kurung tutup enter. Nah, artinya apabila dengan kondisi harga jual per unitnya 20.000 dikurangi dengan jumlah terjualnya 10.000, biaya produksi per unitnya adalah 10.000 dan biaya tetapnya 50 juta, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar 50 juta. Nah, bagaimana kalau harga jualnya 18.500? Kalau harga jualnya 20.000, kalau harganya 21.500 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan membuat perhitungan laba secara otomatis menggunakan data table ya. Oke, sama seperti rumus mencari BEP di pertemuan ke-12 kemarin ya. Caranya kita blok dulu untuk sel C13 sampai dengan D23, lalu kita klik menu data. Kita klik menu data, lalu pilih data validation. Kita klik what if analysis. Kita klik what if analysis, lalu kita klik data table. Ya, kita klik data table. Lalu untuk kolom input selnya kita arahkan ke harga jual ya. Kita klik lalu kita pilih harga jual yaitu sel D3. Kenapa kita pilih sel D3? Kenapa bukan unit terjualnya? Karena yang menjadi acuan kita untuk menghitung laba di bagian kolom di sebelah kirinya itu merupakan harga jual ya. Jika sudah, klik enter, lalu klik saja OK. Maka dia akan otomatis menghitung berapa jumlah laba yang diperoleh. Sekarang kita coba bandingkan dengan perhitungan di sebelah kanannya. Apakah angkanya sama? Ya, dia akan menghasilkan angka yang sama. Untuk harga jual 18.500, maka perusahaan akan peroleh laba 35 juta. Untuk harga jual 20.000 memperoleh laba 50 juta dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi sederhana dalam rangka menentukan berapa harga jual yang akan kita tentukan dalam suatu produk. Tentunya ada dua komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah biaya berkaitan dengan produk tersebut, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Dan yang kedua adalah tingkat keuntungan yang kita inginkan. Berapa keuntungan yang kita inginkan? Nah, itu adalah komponen yang kita gunakan untuk menentukan berapa harga jualnya. Oke, baik untuk kasus yang kedua, ini silahkan dikerjakan masing-masing menggunakan cara yang sama seperti penjelasan saya tadi, menggunakan informasi soal yang ada di soal kasus di sebelah kanannya. Oke, terima kasih untuk cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi pertemuan ke-14 kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tugas di-submit di platform e-learning paling lambat minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.